Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriwati Kadir. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian angkatan 2018. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari review saya yang berjudul Basis Biokimia dari Penampilan Tekstur dan Perubahan pada Buah dan Sayuran Segar. Langsung saja pada intinya. Dasar biokimia bertujuan untuk mengetahui perubahan warna dan kekuatan pada buah dan jaringan sayuran. Karena penampilan warna merupakan respon awal ketika konsumen tertarik atau ingin membeli pada produk potongan pada buah dan sayuran segar. Begitu juga dengan tekstur, merupakan dua faktor paling mendasar yang mempengaruhi kualitas produk potongan baru. Tepi kecoklatan banyak terjadi pada buah dengan warna daging putih seperti pada buah apel dan pir. Namun, merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Tetapi, kecoklatan disebabkan oleh enzim yang disebut dengan pencoklatan enzimatik oleh polifenol oksidase atau yang disebut dengan PPO. Sintesis senyawa fenolit dikaitkan dengan retikulum endoplasma. Protein yang terlibat dengan sintesisnya dimasukkan dan terikat ke dalam membran retikulum endoplasma. Setelah terbentuk, senyawa-senyawa ini terglikolisasi dan kemudian diekstrusi dalam vesikel pengangkut yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel-vesikel ini adalah rangkaian senyawa fenolik yang ke vakuola atau ke kompartemen dinding sel apoplas, dan sejumlah kecil senyawa fenolik yang dapat ditemukan dalam kloroplas, sitoplasma, dan mitokondria. Tetapi ini biasanya dalam jumlah kecil dan berhubungan dengan fungsi metabolisme khusus. Yang kedua, reaksi pencoklatan. Reaksi pencoklatan umumnya dianggap sebagai penyebab langsung dari tindakan enzim PPO. Meskipun beberapa telah menghubungkan sebagian peran aksi fenol peroksidase atau POD pada polifenol, sulit untuk menganggap peran penting POD ketika salah satu substratnya hidrogen peroksidase atau H2O2, umumnya pada konsentrasi yang sangat rendah dalam sel tanaman karena dapat mengatur kadar hidrogen peroksida dan berperan dalam kadar oksidatif. Profil substrat polifenol dalam jaringan spesifik juga akan berdampak pada potensi browning yang diperantarai POD karena beberapa substrat fenolik, misalnya katekin, berpotensi menghasilkan lebih banyak H2O2 dibandingkan yang lain, misalnya asam klorogenik. Yang berikutnya, perubahan warna melibatkan degradasi klorofil. Menguning atau kehilangan warna hijau biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil. Namun, degradasi klorofil juga dapat menyebabkan perubahan warna yang mirip dengan kecoklatan pada produk potongan baru. Mekanisme untuk browning melibatkan interaksi substrat polifenolik dengan PPO pada oksigen. Kedua jenis perubahan warna dikaitkan dengan jalur yang sama untuk kerusakan klorofil. Namun, perubahan warna kecoklatan adalah akibat dari metabolisme molekul klorofil yang tidak lengkap. Dalam dua urutan pertama, magnesium deglatase dapat bertindak langsung pada molekul klorofil untuk menghasilkan pheopitin yang berwarna coklat zaitun, dan ini dapat diubah menjadi pheoporbide melalui aktivitas klorofil. Yang berikutnya, perona pipi putih merah. Wortel cut and kill yang diproses secara minimal menderita perubahan warna permukaan yang sangat spesifik bernama blaze putih yang terjadi sebagai akibat dari paparan bahan dinding sel yang rusak pada olahan atau pemotongan tepi hingga kondisi pengeringan. Sementara pengeringan adalah proses fisik, akumulasi bahan lignifikasi pasca pemrosesan dapat terjadi sebagai respon luka. Lignifikasi adalah proses yang melibatkan serangkaian konversi enzim yang dimulai dengan
phenylalanin amonium-liase yang merupakan reaksi awal dalam jalur phenylfluorovanate yang menghasilkan fenolat berlarut sampai ke siringladizen oksidase, isoform peroksidase terkait sel yang mengubah. Yang berikutnya, perubahan warna di alliums. Bawang merah, bawang putih, dan daun bawang dapat mengalami perubahan warna merah muda, merah hijau, blue green atau biru sebagai konsekuensi dari gangguan sel. Ini tidak umum pada produk potongan baru, tetapi dalam kasus di mana operasi pemotongan atau penanganan menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan. Perubahan warna ini dapat terjadi. Sifat kimia dari perubahan warna ini khas allium species dan isoalin dan alinase adalah prasyarat untuk terjadi perubahan warna. Secara singkat, isoalin dan lainnya. Secara enzimatik dibelah oleh enzim alinase untuk menghasilkan tiosulfanat yang mengandung 1-propenil. Tiosulfanat ini disebut pengembang warna, berinteraksi dengan asam amino bebas untuk menghasilkan senyawa berpigmen warna yang tergantung pada identitas dan proporsi berbagai spesies tiosulfanat yang dihasilkan oleh alinase. Pada tekstur muncul dalam banyak samaran: kerenyahan, kekerasan, daya akan, kemewahan, kegeraman, dan lain-lain. Dan konsumen memiliki harapan bahwa memotong dan menyimpan produk tidak akan mengganggu sifat sensorik yang diantisipasi. Banyak aspek tekstur dapat kuantifikasi secara objektif, terutama terkait dengan sifat mekanik. Hilangnya kualitas tekstur pada pematangan seluruh buah. Banyak perubahan yang terjadi pada buah segar merupakan kelanjutan dari peristiwa pematangan normal yang mengarah ke pelunakan. Dikombinasikan dengan atau dipengaruhi oleh efek dari pemotongan dan luka jaringan. Buah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan perilaku pemakannya atau berdasarkan pengaturan proses pematangan buah terbagi menjadi buah yang melunak ketika mereka matang seperti aprikot, stroberi, persik, prem, buah kiwi, pir Eropa, dan sebagian besar buah beri. Buah ini memiliki tekstur yang lembut dan meleleh. Yang kedua, buah melunak saat matang seperti apel, quince, cranberry, pir Asia, paprika, dan semangka. Buah ini cenderung memiliki tekstur yang renyah dan mudah patah. Buah juga dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan peran etilen dalam proses pematangannya. Yang pertama, buah klimaterik yang menghasilkan etilen dalam jumlah besar dan di mana pematangan dipromosikan oleh etilen, seperti tomat, persik, apel, pisang, dan buah kiwi. Nah, yang kedua, buah non-klimaterik yang hanya menghasilkan jumlah etilen basal rendah selama pemasakan dan di mana pemasakan tidak sensitif terhadap etilen eksogen seperti anggur, stroberi, semangka, nanas, dan jeruk. Nah, beberapa buah klimaterik meleleh atau peach alpukat dan beberapa renyah, apel, quince. Sedangkan buah non-klimaterik juga dapat meleleh, stroberi, blackberry atau renyah, semangka, raspberry, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara klimakterik atau status non-klimakterik dan tekstur buah. Sebaliknya, ketegaran dan tekstur buah paling erat terkait dengan struktur dan komposisi dinding sel dan terutama dengan perubahan dinding sel yang terjadi selama pemasakan. Nah, selama pematangan buah, polisakarida dinding sel secara ekstensif dimodifikasi oleh berbagai enzim terkait pematangan yang disekresikan dari simplas ke dalam ruang dinding sel. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi struktur dan kekuatan dinding. Hilangnya kualitas tekstur pada potongan baru. Tekstur jaringan buah atau sayuran merupakan gabungan dari banyak faktor.
Beberapa di antaranya bersifat genetik, beberapa lingkungan, dan beberapa karena penanganan dan penyimpanan pasca panen. Kultivar yang berbeda sangat bervariasi dalam tingkat penurunan teksturnya. Dibandingkan dengan buah, sayuran umumnya memiliki proporsi sel yang lebih besar, dengan dinding sekunder yang menebal dan akibatnya jauh lebih kuat dan kurang rentan terhadap pelunakan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas waktu luangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.